Ya, masih ingat ya, Miftahul siapa nih? Sepertinya Ilham juga enggak ini. Jadi produksi ramping ini adalah lean manufacturing. Lean manufacturing itu, nah tentu itu yang kemarin sebagai konsep kita jadikan sebagai tool, tetapi kan dengan konsep itu nggak bisa sebagai tool. Ya, kita perlu macam-macam tool dalam melakukan sebuah tesis ya. Nah, ini si anak ini sebuah tesis sebenarnya. Jadi bagaimanakah mengaplikasikan konsep lean manufacturing untuk ini ya. Jadi intinya memperbaiki. Artinya dari sebelumnya kondisinya 10 diperbaiki jadi 12 ya, atau ingin dioptimalkan ya. Kita kata to improve ya, bahasa Inggrisnya improve. Improvement, memperbaiki ini penting. Jadi kata-kata kunci dalam tesis itu adalah apa tujuan Anda? Tujuannya saya memperbaiki. Memperbaiki itu apa? Artinya dari sebuah sebelumnya ini menjadi ini, di sebelumnya 10 menjadi 12 atau menjadi 13. Jadi kan itu lebih baik kan? Kan begitu kira-kira. Jadi apa yang diperbaiki adalah efisiensi. Jadi efisiensi pengolahan minyak kelapa sawit. Jadi pada industri kelapa sawit ini sebenarnya tugas akhirnya. Kebetulan anaknya adalah memiliki kebun sawit dan dekat dengan industri kelapa sawit. Dia orang di daerah Riau, Kampar. Ya, jadi ini ceritanya. Oke, dia pakai konsep lean manufacturing. Jadi toolnya adalah lean manufacturing. Nah, tetapi dengan tool lean manufacturing itu dia tidak apa namanya, tidak saja eh, dia memakai nanti alat yang disebut falsat atau VSM nanti ya, VSM. Cerita VSM itu apa? Sehingga problemnya ini bisa diatasi. Jadi sebenarnya secara teknis dia memakai konsep lean untuk ya efisiensinya sebelumnya katakanlah 60 misalnya menjadi 70 lah. Dia ingin itu. Dia ingin merekomendasikan apa yang harus dilakukan supaya jadi 70 gitu. Ya, sesederhana itu ya. Tapi solusinya tentu panjang ya. Jadi tentu harus tahu. Jadi ketika Anda sakit ini kondisinya, tapi ada yang lebih baiknya kayak apa. Jadi ada dua kondisi selalu ya. Ada kondisi yang disebut kondisi sekarang atau current state, ada kondisi yang disebut future state, kondisi yang apa namanya di kemudian. Nah, di kemudian itulah yang ditugas akhirkan. Yang sekarang dia ukur, di sekarang tuh dia lakukan pengukuran apa yang terjadi. Ya, seperti kamu pergi ke dokter ya, tentu dokter ukur tekanan darah, ukur kamu mengatakan sakit, ya sakit tentu diukur tekanan darah, terus diukur berat badan, diukur temperatur, diukur apa namanya kolesterolnya dan segala macam. Kemudian dokter itu berpikir dengan cara lean. Nah, ini metodologinya lean supaya nanti yang kamu ternyata nih kondisi darahnya, kondisi temperaturnya ini ada bermasalah, dia membuat yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya itu aja sebenarnya. Ya, intinya Anda sebenarnya dokter untuk problem industri. Nah, jadi kalau dokter dalam problem manusia ya begitu, kalau industri ya seperti itu. Ya, cukup jelas ya. Nah, tentu intinya dalam metodologi nanti apa namanya? Ya, tentu dia ini kan apa ya? eh, CPO ya, CPO. CPO itu crude apa minyak kelapa sawit ya, minyak mentah. Crude palm oil, crude palm oil, CPO. Yang berasal dari TBS namanya. TBS itu tandan buah segar. Ya, kira-kira begitu. Nah, nanti dia pakai alatnya falsat ya, falsat. Nah, ini ada contoh nih. Nanti kita kemudian dia pakai proses activity mapping. Nah, nanti ada lagi apa pula makhluknya ini. Sebenarnya ada beberapa makhluk yang lain, tetapi mungkin nanti tidak terlalu dipakai. Yang dipakai adalah sebenarnya ini ya falsat dan process activity mapping ini. Nah, ini. Atau
yang dipakai itu nanti apa yang disebut file 1 nanti digunakan namanya VSM. VSM itu value stream mapping ya. Jadi sebenarnya dua ini aja yang paling penting nih. Jadi ada toolnya disebut value stream mapping, ada proses activity mapping. Itu yang dipakai untuk eh, apa ya? Untuk membuat kondisi yang sekarang itu yang diidentifikasi itu bermasalah menjadi suatu kondisi ke depan yang dianggap itu lebih baik. Jadi kalau si Ilham ini dia di pabrik misalnya, dia bisa melakukan memakai tool untuk melihat kondisi pabriknya dan dia mendapatkan data. Nah, dari data ini dia mengatakan, oh ternyata secara efisiensi ini masih belum optimal. Nah, itu current state-nya. Nah, dia melakukan metodologi analisis dengan metode ini nanti ya, value stream mapping atau falsat atau proses activity mapping sehingga dia disampaikan gitu. Nah, kemudian dia mengusulkan suatu perbaikan. Perbaikan, nah rekomendasi. Jadi yang dihasilkan dari apa namanya? Tesis ini ada semacam rekomendasi bagi perusahaan apa yang harus dilakukan. Sebenarnya rekomendasi itu harus dijalankan, tapi kalau dijalankan kan lama sekali, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan tidak tamat-tamat orang tesis dong. Artinya kalau kita harus melihat apakah rekomendasi itu bisa meningkatkan efisiensi, ya gitu ya. Nah kalau di pabrik itu kan lama, bisa jadi setahun 2 tahun diimplementasi, dibuat, dibeli ini tentu dan lain-lain, sehingga dia meningkat. Nah itu khawatirnya dalam tesis nggak bisa karena perlu waktu panjang. Kalau di dunia kedokteran itu mungkin mudah ya. Kalau apa namanya current state-nya Anda dicek temperatur, dicek apa namanya tekanan darah dan segala macam, dikasih obat, mungkin seminggu lagi bisa dilihat improvement-nya, apa perbaikannya. Tapi kalau di pabrik tidak bisa buat seminggu, tapi bisa jadi setahun atau 2 tahun. Sehingga dalam tesis-tesis seperti ini kita tidak sampai ke level apa ya, membuktikan sudah meningkat Pak efisiensinya real Pak dengan obat saya ini ya, dengan rekomendasi saya ini. Kan tidak mudah juga menjalankan rekomendasi di pabrik karena banyak sekali orang yang dilibatkan, banyak lagi budget uang dan segala macam. Kan Anda meneliti secara akademik. Itu yang ini ya. Oke. Ini kira-kira bentuknya. Jadi metodenya apa yang dilakukan eh, apa namanya eh, metodenya bersifat ya jadi melihat kondisi pabrik yang dilakukan wawancara ya jadi ini sebenarnya apa namanya sebenarnya pun ada di sini ya. Oh, kurang dia ya harusnya wawancara ini ada di nah kadang-kadang di publikasi ini tidak lengkap semuanya ya. Eh, Wawancara ini nggak lengkap. Nah, ini susahnya karena nggak ditampilkan. Ini ada hasil wawancaranya ini, tapi nggak ada dalam tabel ini. Ya, jadi eh, dia memotret kondisi pabriknya dengan kacamata lean manufacturing. Apa itu lean? Yaitu 7 ways. 7 ways itu apa? Nah, ini ada waiting, ada unnecessary transportation, ada unnecessary motion, ada inappropriate process. Seperti yang saya ajarkan di kuliah sebelumnya. Itulah 7 ways ya. Jadi di manufacturing itu kan ada 7 ways ya. Anda tahu lah ya. Kalau saya pergi ke sini 7 ways ya. 7 ways lean manufacturing kan tahu ya. Lean manufacturing ya. Jadi 7 ways ini over ya mungkin juga ada gambar. Nah, ya ini 7 ways ya. Ya, waiting, transportation, gerakan, proses yang berlebih, eh, inventory, stok yang terlalu banyak ya. Ini mungkin ini tepatnya dan ini. Nah,
inilah sumber-sumber menurut Lin waste itu. Nah, tapi apakah benar di pabrik itu waste-nya begini? Maka dilakukan pengambilan data. Ya. Kalau Anda di labor, Anda kan ngambil datanya uji tarik, uji apa namanya, uji kekerasan. Kalau di produksi ya diukur dengan kekasarannya berapa dan segala macam. Nah, itu dilakukan untuk percobaan di labor, mengambil data secara kuantitatif. Ada angkanya yang diukur. Nah, sebenarnya di pabrik juga kita ambil data secara data juga, kita ukur juga dia. Kita bilang dia waste. Ya, tentu harus diukur. Ya kok waste, bener nggak gitu. Kalau kita bilang dia kekuatannya, ini suara saya mungkin agak kurang jelas ya. Sudah jelas suara saya? Halo? Bisa, Pak. Oke. Nah, tadi kan sebenarnya pengujian-pengujian ini kalau di labor kan ada ukur dia, ya, ada ukur untuk merekapan data. Nah, kalau di pabrik ya diukur juga sama, tapi dengan wawancara, dengan survei. Jadi alat kita tuh mewawancarai, sama aja itu mengukur itu. Kita tanya orang, satu, dua, atau 10 orang, bagaimana pendapat Anda tentang seven waste di pabrik saya? Inventorinya gimana? Weightingnya gimana? Banyak nggak defect? Tanya dulu sama orang. Nah, tentu kalau satu ya datanya nggak valid, tapi kalau 10 orang tentu is oke okay lah. Jadi buat skalanya, skalanya dari 1 sampai 5 katakan. Mungkin 5 itu artinya sangat bagus, 4 itu bagus, 3 itu cukup, 4 itu kurang, 1 itu apa ya jelek ya begitu ya, atau dan segala macam. Jadi kita tanya orang. Jadi Anda jangan menyangka Pak, saya nggak apa namanya, saya nggak melakukan mengukur pakai alat, pakai itu. Ya enggak apa-apa. Kalau pengujian di produksi yang diukur itu bisa kita ukur betul-betul kecepatan produksi, bisa juga kita tanya orang, survei. Survei itu adalah ukur juga ya. Ya, jadi survei itu ada alat ukur juga ya, melakukan sama aja kalau di labor kita dapat data, di survei juga dapat data. Mati dia sementara ini. Iya, Halo? Pak. Halo? Ya, oke. Lanjut. Nah, kemudian bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Oh, cancel ya. Nah, eh, ya itu. Nah, dalam tesis dia ini, dia melakukan pengamatan dulu. Dia mengetahui kan metodenya. Dia tahu, dia lihat dulu. Dia identifikasi dulu. Ini kebetulan di publikasinya ya, tapi di tesis aslinya ada data tabel segala macam. Ini panjang nih ceritanya. Dia tanya beberapa responden ya terhadap proses produksi CPO tersebut. Ya, CPO tersebut. Ya, CPO tersebut. Dia dia tanya sama orangnya, dia buat survei dari segi weighting, dari segi unnecessary dikasih ini dia tanya. Sehingga dia dapat angka ini 4,3 ya. 4 ini kan eh, saya kira nih ini ya, mungkin skalanya ini bermasalah nih kalau 4 ini ya. Kalau 3 tuh mungkin kalau yang kecil-kecil ini tidak terlalu bermasalah. Defect juga. Nah, dia tanya dulu sama orang ya. Jadi ini disurvei metodenya. Nah, kemudian dia dia coba membuat ada juga ya. Ini dia coba membuat dengan alat tool yang disebut dengan FSM. FSM ini apa? Eh, eh, adalah tool untuk lean manufacturing. Nama singkatan dari value stream mapping. Jadi bagaimana dia mapping itu membuat peta dari pabrik dia. Pabrik apa? Pabrik CPO.
Jadi pabrik CVO itu kalau tidak salah ada stationnya ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Ada 6 station. Nah, di sini juga dia coba, ini ada simbol-simbolnya yang harus Anda ketahui. Ini eh, ini simbol station, ini simbol station kerja. Ini ada waktunya. CT ini ada juga artinya ya. CT itu cycle time, jumlah operator di sana. Terus ini prosesnya ada yang tertahan. Ini tertahan ini. Ada waiting di sini nih untuk sampai ke sini. Ada. Nah, jadi di sini juga ada istilahnya FA, value edit. Nah, SFM ini ada pula tool khusus ini. Nah, ini mungkin saya lihatkan ya. FSM itu apa? Nih kalau saya download sebuah sebuah teori ya PowerPoint. Nah, ini yang menerangkan tentang VSM itu sendiri, Value Stream Mapping. Ya kalau Anda lihat ini halamannya sampai dengan 100 ya. 106 halaman. Ya, teori tentang VSM sendiri, tapi sebenarnya sederhana aja. Halaman ini aja yang banyak sebenarnya. Ya. Sama dengan Miftahul FMEA, Failure Mode Effect Analysis. Ada pula teorinya mungkin sekian halaman. Ini ada pula teori tentang apa namanya VSM, Value Stream Mapping ini. Itu nggak mau ya. Nah, ini dia. Sebentar saya ini ya. Value Stream Mapping ini. Mengapa dia memakai itu di sini? Kalau Anda lihat di publikasinya, dia pakai VSM saat ini. Nah, itu. Nah, VSM ini outputnya kayak gini jadinya. Ya, ini outputnya. Jadi kalau Anda cari di Google, ya saya lihat aja di Google ya, VSM, Value Stream Mapping. Nah, ini kemudian, nah ini, kalau saya lihat gambarnya, nah saya lihat kalau lama sekali ya, kayaknya internet saya kurang bagus nih. Ya, ya. Lama sekali. Bos. Nah, ini saya cari dalam bentuk gambar. Ah ya, kalau Anda lihat gambarnya kan mirip-mirip semua kan? Nah, ada simbol-simbol tertentu seperti simbol gambar teknik, yang ini simbol pabrik juga, kan gitu ya. Ya, ya, ini simbol-simbol. Artinya value stream mapping ini map. Mapping itu artinya gambaran, mapnya, peta, gambaran tentang aliran nilai tambah yang terjadi di pabrik saya, Jadi ini kira-kira. Ini value stream mapping. Ini alat yang dipakai untuk eh, bersamaan dengan paradigma apa tadi? Paradigma lean manufacturing tadi. Nah, sekarang kalau Anda mau ini apa itu value stream mapping itu teorinya ya ini. Jadi bacalah. Panjang ceritanya kan ada seratusan. Tapi inti-intinya nanti ini simbol-simbol. Ada simbol bulat, simbol ini, simbol itu, dan simbol itu yang menyimbolkan itu. Terus ada simbol ya simbol ini alir material flow, ini aliran jadi ini aliran informasi, ini aliran produk. Jadi ada produk yang mengalir, ada informasi. Kemudian ini panjang cerita nih kalau di teori baca-baca ya. Nah, kemudian dia coba, oh inilah kalau menggambarkan produk itu misalnya ini pabrik saya pertama material handling terus diproses, diproses, proses sampai dengan packaging, sampai dengan shipping, sampai dengan customer. Ternyata di mana letak masalahnya? Ah, itu. Kan ini kan urutan ini. Handling. Kalau tempat si Ilham ini mulai dari handling, terus processingnya panjang pula nih. Terus di packaging, sampai dengan shipping, sampai dengan customer. Mungkin ada masalah.
Nah, di sini ada simbol-simbol I. I itu inventory, artinya dia menganggur. Tuh, misalnya itu ada macam-macam ya. Jadi ini teori-teori kecil lah ini. Nah, sekali lagi dalam mengerjakan tugas TA itu juga selalu berpedoman kepada Anda harus mengukur yang disebut current state. Ya, seperti orang datang ke Anda jadi dokter, datang Anda melihat kondisi fisik dia saat itu. Berapa temperaturnya, lemes enggak, eh, tekanan darah, kolesterolnya berapa. Itu current state-nya. Kemudian dari situ Anda analisis. Nah, ini pakai VSM analisis, oh penyakitnya ini, penyakitnya itu, dan segala macam. Dan Anda berusaha melakukan perbaikan, dan kira-kira dengan perbaikan ini diharapkan future state-nya seperti ini. Maka ada future state di sini. Nah, ini selalu logika sederhana dalam menganalisis masalah. Oke ya. Nah, karena ada draw, gambarkan current state-nya. Bagaimana cara gambarnya? Yaitu yang disebut value stream mapping, supaya orang semuanya seia sekata gambarnya ini ya, oh ini ngerti saya, orang lain ngerti juga. Jadi dibuatlah standar lah untuk ini. Jadi, nah ini yang tadi mengenai seven ways ya, motion, overproduction, transportation ini. Kemudian ini cerita dari inilah ya, saya cepetin aja. Nah ini simbol-simbol tadi, dia punya arti masing-masing ini. Ya ada I itu inventory. Inventory itu selalu bermasalah itu. Nah ini ada proses. Ya, ada proses, ada CT. CT itu cycle time. Ya, ada beberapa istilah. Terus nah ini Anda harus untuk bidang ini harus tahu juga ilmu ini dulu sedikit kan. Itu ya, sehingga kemudian Anda bisa menggambarkan. Nah, kemudian ini ada yang begitu. Ini ada gambar ya semacam itu, ada. Ya inilah simbol-simbol yang ada. Nah, kemudian terus dengan demikian Anda bisa ya ini menggambarkan apa namanya ujung-ujungnya ini ya. Ya ini ujungnya. Jadi ya ujungnya dari semuanya itu adalah Anda bisa melakukan mapping atau pemetaan terhadap stream value. Ini istilah stream value ini penting ini. Stream value ini apa namanya aliran value nilai tambah. Nah, nilai tambah. Artinya apa? Artinya dalam pabrik kita tuh yang benar itu yang punya nilai tambah. Yang tidak benar itu yang tidak punya nilai tambah atau non-added value. Nah, ini. Jadi kalau di sini Anda bisa melihat di mana ya? Eh, ada ya. Seharusnya ini yang di atas ini, grafik ini kan ada yang tekuk-tekuk ini, di bawah ini, yang tekuk-tekuk ini. Yang di atas itu 75D-nya itu, sebentar, saya salah. 75D-nya itu 75 hari non edit itu, non edit tidak punya nilai tambah. Berarti dia nganggur nih barang di sini nih. Nah, kemudian dia diproses di station ini selama 30 detik. 30 detik. Kemudian 0,1 hari bisa bikin berapa jam gitu ya, 2 jam atau 1 jam. Dia nganggur lagi di inventory ini. Ini ada masalah ini. Jadi semakin banyak yang di atas ini, kemudian dia diproses diproses wall iron ini selama 17 detik. Kemudian dia nganggur pula. Nah, inventory pula dia. Oh, inventory semua ini ada D ukurannya. Jadi lebih banyak dia nganggur-nganggur inventory. Nah, dicuci, dicat, painting, di shaping ya. Ya prosesnya pendek-pendek sih, 45 detik, 175 detik, 375 detik. Tapi kalau Anda lihat non-edit value-nya, banyak sekali, 75 hari, 0,1 hari, sama 0,4 hari, hari-hari. Jadi sebenarnya proses ini yang ada di pabrik ini punya banyak penyakit sebenarnya.
Ya, bagaimana yang hari ini bisa lebih ini, yang inventory ini dari kasat mata saja udah nampak di sini apa masalahnya, ya. Eh, ini. Oke, itu yang disebut dengan eh, value stream mapping. Ya. Nah, value stream mapping ini dipakai oleh si petugas akhir ini. Kita kembali ke tugas akhir atau tesis dari mahasiswa ini. Dia pakai untuk menggambarkan CPO. Ini tadi, mana dia? Ini. Nah, ini. Di sini di CPO ini kalau Anda lihat ini ada 7 stasiun kerja. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada inventory di sini. Nah, ini ada masalah. Kalau di sini nggak ada masalah nih. Berarti eh, di sini Anda lihat di sini eh, ini yang yang ini non value nih. Yang di atas ini sebentar. Ini oh ya. Nah, ini proses ini adalah 4.200 mana ya? Kok salah ini? Ini 9. Ini proses ini oh dianggap prosesnya ini ya tidak punya nilai tambah. Sebentar ya. Ini mana yang nilai tambah, mana tidak nilai tambahnya. Nah, setiap proses ini kan 4.200, 800. Ini cycle time-nya ya. Oh, cycle time ini dengan ini ditambah nih. Nah, jadi kalau saya lihat ini kalau dilihat ini 7.680 cycle time terjadi sini, di mana yang punya nilai tambah hanya 4.200 detik, tapi 3.480 kalau ini total kan jadi segini nih. Itu tidak memiliki nilai tambah. Ini juga tidak memiliki nilai tambah. Ini juga totalnya 4.200. Ini total dari 3.200 yang tidak memiliki nilai tambah dan yang ini memiliki nilai tambah. Semua yang tidak memiliki nilai tambah ada sangat berpotensi kita melakukan perbaikan. Di sini ada tidak nilai tambah dan kita tidak nilai tambah. Nah, ini apa namanya? Kira-kira stream mapping eh, dari pabrik CPO lah kira-kira. Kalau yang ya tadi yang pertama dia melakukan ini dulu, survei tentang eh, apa namanya? Ada yang waste nggak, ada yang boros nggak? Itu dia lihat pakai tool lean manufacturing ada 7 waste atau malah 8 dia buat sini, tidak 7 ya, 7 dan 8-nya waste, 7 sama tambah 1 nih. Dia tanya orang. Nah, dan ini pun setelah dia tanya orang, dia coba ukur. Ini dia sudah dia gambarkan pabriknya, kemudian dia ukur. Ini dia ukur ini. Dia ukur. Nah, setiap prosesnya, kemudian memang terbukti memang ada korelasi yang positif antara survei dengan penggambaran itu. Ini dulu. Ada pertanyaan sini? Silakan diskusi. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya ini dulu rest dulu sampai Anda pikir-pikir lah ya. Eh, Ilham izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Tadi kan mungkin nanya yang tentang VSM tadi, Pak. Kan waktu dia West itu kan kalau dia eh, bendanya tidak bertambah nilainya atau di inventory aja. Ya, Nah, betul. kalau di industri kan kadang ada yang buat itu by order atau di order dulu baru buat atau memang membuat produk itu secara terus-menerus. Berarti kalau menggunakan VSM di industri yang make by order itu nggak bisa dihitung dong Pak jadinya karena kan dia memang inventorinya
dikuatin inventorinya karena by order kan. Jadi bahan setengah jadi disimpan, baru ntar kalau ada permintaan baru dibuat barang jadi. Atau gimana, Pak? Ya, jadi sebenarnya VSM ini pertama tidak cocok untuk sebuah industri yang proses produksinya continuous. Artinya kalau continuous ya mana ada dia inventory ya jalan terus ya di proses produksinya. Tetapi sepertinya ini benar juga ya. Jadi kalau Anda melihat sebenarnya CPO itu sebagian continuous tuh. Buktinya bahwa di bagian belakang ini continuous dia semuanya ini. Dia prosesnya itu mengalir ini. Tapi di awal-awal ternyata tidak continuous di mana ya sama juga saya bilang sama Ilham punya konsep tadi di station loading ramp. Di loading ramp ini apa kejadian? Kalau kita lihat loading ramp itu kalau kita lihat kenyataannya di pabrik adalah nih loading ramp adalah melakukan penimbangan buah kelapa sawit. Nah, itu tidak continuous itu. Nah, melakukan kegiatan pembongkaran buah sawit, menyortir buah sawit, memeriksa kembali kualitas buah sawit dan mengontrol buah sawit yang tersangkut dan lain-lain. Ini pekerjaan di loading ramp. Jadi pekerjaan di loading ramp ini sangat ini ya tidak continuous. Beda dengan ini station yang ini apa ya? Saya kalau station yang apa yang lain yang memisahkan yang 3 dan 4 ini kemungkinan besar dia dalam proses yang otomatis. Saya kira begitu nanti ya. Tapi proses 1, 2 dan segala macam ini sangat sangat apa terkait dengan yang tidak otomatis. Jadi prosesnya itu sama dengan yang pesanan itu mungkin ada bagian-bagian yang tidak langsung otomatis. Saya khawatir di tempat Pak itu tuh, tempat Ilham itu ada yang prosesnya itu otomatis saja. Nah, itu memang kita anggap ya satu proses agak susah kita melakukan perbaikan di situ. Yang bisa dilakukan perbaikan yang proses yang ini ya, yang tidak otomatis karena di situ penuh dengan non edit value. Nah, mungkin di inventory itu termasuk bisa jadi ada masalah non edit value. Ya, nanti kita coba itu yang bisa saya jawab dulu. Kemudian, nah, untuk yang masalah edit value dan non edit value, saya coba ini secara kategorial ya, kita sebuah kegiatan itu bisa kita kategorikan atas 3 sebenarnya. Ini VA, NVA dan NNVA. Value added, non value added dan ini NNVA, necessary non value added. Bingung ya. Jadi kalau saya bilang value and value added VA NVA ya. Value added. Saya cari di Google aja supaya Anda bisa ini. Nah, ini kira-kira beginilah. Nah, di dalam sebuah industri itu atau yang inilah ya, atau ini ya ini saya dalam sebuah kegiatan itu ya, sebuah kegiatan apapun dia kegiatan itu nanti dia akan ada yang disebut value added ini, ada yang non value added. Yang value added itu sebenarnya kegiatan yang memberi nilai tambah, artinya mengakibatkan barang itu berubah. Kalau non value added itu tidak berubah barang itu. Nah, non value added bisa dikategorikan 2 lagi. Ada lagi yang necessary non value added. Nah, ini dia di sini sebentar ya. Mungkin ini gambar ini yang saya mungkin ini. Nah, ini. Value added, non value added, necessary non value added. Jadi ini. Jadi istilahnya VA, NVA dan biasanya itu kategorialnya dari suatu kegiatan apapun. Nah, kalau kita lihat value added. Kalau ini gambarnya ya, ini contoh satu pabrik ya, value added-nya lumayan besar ini.
54%. Tapi ruang non-value added yang tidak menilai tambah cukup besar juga, yaitu 46%. Sisanya lah ya. Dari 46% ini yang non-value added betul-betul 39, yang necessary, yang harus non-value adalah 7%. Apa itu yang necessary non-value added? Contohnya dalam kegiatan kita, yang necessary itu adalah artinya dia tidak menilai tambah tapi dia perlu. Contoh transportasi. Mentransport suatu barang itu memang tidak membuat barang itu berubah. Tapi kalau tidak ditransport tidak berubah dia. Mungkin transportnya dipendekkan, mungkin lebih bagus. Itu contohnya transportation. Nah, contoh yang lain necessary non value added adalah misalnya inspection, menginspeksi hasil. Kalau Anda menginspeksi hanya mengetahui apa benar dia tidak atau benar, tidak merubah dia sendiri. Itu apa namanya non value added. Tapi dia perlu karena mungkin itu kualitas kontrol bagi konsumennya menginginkan itu. Nah, maka disebut necessary non value added. Jadi dua kegiatan biasanya yang non necessary non value added itu adalah melakukan pemeriksaan dan melakukan pemindahan atau transportasi terhadap barang. Ya. Kalau yang value added, misalnya Anda proses tuh barang, ada proses tuh barang, itu yang disebut dengan value added. Kalau yang non value added, barang itu tidak diproses sama sekali. Contoh kata Ilham, barang itu sedang tertidur dia. Tertidur artinya sedang berada di inventory. Itu non value added. Atau barang tersebut sedang menunggu atau delay. Dia sebenarnya bisa dikerjakan, tapi karena produksi kita bermasalah, dia harus delay. Berarti dia tidak apa namanya non value added. Jadi non value added itu dalam contoh ini adalah barang itu di inventory atau tertidur atau storage di storage ya. Itu tidak bagus itu. Jadi dalam hukum-hukum value added, kalau dapat material itu jangan terlalu lama di inventory, gitu. Jadi non value added ini terlalu tinggi. Atau barang tersebut tadi itu yang saya bilang apa namanya menunggu, waiting, delay. Nah itu yang disebut. Nah maka dalam konsep value non value added ini nanti timbul definisi yang sudah apa namanya ada ilmunya namanya. Kalau saya balik di sini namanya proses activity mapping. Nah, ini ada lagi. Tadi kita sudah belajar value stream mapping. Kita sudah belajar lean manufacturing. Ada lagi namanya proses activity mapping. Nah, proses activity mapping itu sebenarnya sama value added dan non value. Jadi kalau saya anggapnya proses activity mapping, jadi map tentang aktivitas. Jadi sama bentuknya adalah semacam apa namanya tabel seperti ini. Ya, tabel seperti ini lihat semuanya sama tabel. Tabel yang menggambarkan aliran proses. Nah, di sini menarik, ada yang gambar seperti ini. Ya. Aktivitasnya ada tipe yang seperti ini. Nah, itu yang saya bilang. Aktivitas itu kita kembali ke sini. Nah, ini aktivitasnya ada tipe maaf. Ada tipe yang disebut ini yang menariknya adalah nampak ada ya. Kalau saya besarkan ini ada istilah jadi OITSD. Ini penting ini. O itu adalah yang punya nilai tambah. Arti O singkatan dari operation. Sedang diproses, sedang dioperasikan. O. I itu apa ya? I itu sedang berada pada sedang I itu singkatan dari inspection. Jadi barang itu
Kalau O itu sedang dioperasikan value added, kalau I itu non value added, inspeksi, sedang diperiksa. Apa itu contohnya dalam alat ini sedang diperiksa adalah misalnya menyortir. Nah, itu kan memeriksa itu. Ya. Pembongkaran atau memeriksa kembali kualitas kadar airnya atau mengontrol buah. Ini kan memeriksa semua. Nah, maka dia termasuk inspection itu. Ini yang ini ini guys. Oke. Kemudian aktivitasnya pertama yang berikutnya transportation. Nah, ini yang nyangkut di sini satu nih transportation. Apa yang ditransport kita lihat di sini aktivitasnya. Nih, mengangkut buah sawit dengan conveyor chain. Transportation. Transportation dan apa namanya inspection ini tidak memberikan nilai tambah terhadap kelapa sawit, tapi dia perlu, ya, karena bos menginginkannya. Kalau yang inspeksi, kalau yang transportasi barangkali ya tidak mungkin dong simsalabim berpindah tuh barang, ya harus ada transportation. Nah, jadi aktivitas itu apapun yang kita lihat di pabrik itu ada barang ini sedang dioperasikan. Barang ini sedang diinspeksi, barang itu sedang ditransportasi. Yang berikutnya, barang itu sedang S. S itu storage. Artinya sedang tertidur dia nih. Sedang di inventory. Ada nggak di sini? Nah, kenapa nggak ada ya? Bagus juga nih. Jadi di pabrik itu nggak ada identifikasi barang itu sedang di inventory. Nah, bagus ini, kosong. Kan kosong kan? Kemudian barang itu, apalagi identifikasi berikutnya? D. D itu singkatan dari delay. Delay itu apa namanya? Ada. Ini ada delay. Waiting. Ya. Apa itu? Memeriksa kembali kualitas. Ya, diperiksa kembali atau apa namanya di sini ya, mungkin ini ya. Ini apa gitu. Melakukan aktivitas perebusan. Ya, merebus ini sebentar, salah ya. Ya, dianggap sebagai delay, mendelay kegiatan. Nah, dia dianggap sebagai delay. Nah, maka yang tadi itu yang I ini semuanya necessary unvalue added, necessary unvalue added, necessary unvalue added. Sedangkan di sini yang delay itu non value added, non value added. Kemudian ini transportation non necessary unvalue added. Nah, cuma di sini yang terjadi value added cuma. Berarti dari semuanya ini potensi kita memperbaiki semuanya ini. Kalau ini nggak bisa lagi, ini ya proses value edit. Apa itu prosesnya? Yaitu melakukan aktivitas perebusan. Ini salah tadi. Merebus kelapa sawit ya nggak mungkin. Itulah value editnya. Ya, diproses dia sehingga dia dari mentah menjadi masak. Nah, itu kan terjadi perubahan terhadap kelapa sawit. Nah, itu disebut value edit. Berapa lama dia waktunya? Ada nggak jarak perpindahan yang dilakukan? Berapa orang yang bekerja di sana? Di mana letak mesinnya? Anak inilah yang disebut dengan pump. Apa aktivitasnya di stasiun mana? Nah, inilah yang disebut dengan pump tadi. Proses activity mapping. Jadi kalau kita lihat dimanapun dalam kan banyak sekali nih pump nih. Ini ada proses aktivitas. Nah, ada mesin, ada jarak, ada waktu, ada yang tadi itu. Lima itu. Operation, transportation, inspection, inventory, delay. Ya, coba kita lihat yang lain. Ya sama. Sayang tulisannya nggak nampak di sini ya. Yang nampak tulisannya lah. Apa namanya? Eh, ada yang nampak tulisannya. Ini sayangnya nggak nampak semua ya. Tapi semuanya maksudnya begitu. Nah, nah, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kita sudah mengenal minimal dua lah ya. Value stream mapping dan proses activity mapping. Sebuah istilah baru untuk memapping pabrik kita. Untuk melihat current state, kondisi sekarang. Sama dengan Anda melihat orang sakit,
Anda ukur temperaturnya, Anda ukur ininya. Ini sama ini. Dari sini ketahuan, ternyata banyak juga kegiatan yang ini, banyak juga ini segala macam. Itu. Ada masalah ini. Ya, itu. Ada pertanyaan, ada diskusi, kita diskusi lebih lanjut. Kalau ada itu. Activity mapping ya. Proses activity mapping ya. Jadi kalau Anda lihat Google, proses itu gambarnya semua sama dengan gambar tadi ya. Jadi kalau saya buka ini, kita lihat di Google. Mana ya? Nah, sayang di Google ini nggak terlalu bagus. Atau saya eh, jangan di ini ya, di sininya aja. Kita pergi di semua ya. Nah, value stream mapping. Nah, eh, sebenarnya intinya di sini adalah yang kode tadi ya, kode tentang, bentar ya, kode A ada sini, value stream mapping, operation, seterusnya, inspection, transportation. Saya mau tahu ini ya. Ini yang paling penting dalam suatu ini. Ya, inilah. Ya, ini. Nah, nah, jadi kalau Miftahul atau Ilham melihat suatu proses, jadi kita sekarang ini ya, contoh kamu sekarang lah, kamu sekarang itu ya, sekarang kamu sedang operation itu artinya, ya, ya mungkin di inspeksi agak kurang. Storage ini kapan? Ini storage ini artinya inventory ini, kamu sedang tidur tuh. Nah, delay ini mungkin kamu lagi nunggu-nunggu nih, ya. Nah, ini kamu nih lagi berkendara. Jadi hidup kamu tuh bisa kamu lihat kelima ini. Sekarang ini mungkin kamu lagi operation, lagi belajar gitu. Setelah belajar kamu mungkin lagi apa gitu ya. Santai-santai itu mungkin di delay aja gitu. Nah, eh, kalau industri misalnya kamu bisa memperhatikan posisi apa ya, part atau ini ya. Posisi benda kerja kamu itu. Kamu tahu, oh dia sedang mengapa sekarang nih? Sedang ditransport, sedang diproses, sedang diinspeksi, atau dia sedang diam sekarang, atau dia sedang diam tapi delay sebenarnya. Dia bukan diam sebenarnya. Dia bisa dioperasikan tapi delay. Yang lain nggak ada statusnya. Hanya 5 ini statusnya. Benar nggak? Buktikan. Hanya 5 ini status Anda itu. Kalau status WA-nya gimana ya? Ini status barang di pabrik lah. Nah, ini kuncinya nih di proses activity mapping. Ini simbol penting ini. Ya, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada ya kita terus. Oke ya, nggak ada pertanyaan ya. Nah, ini kemudian dia sudah membuat dua mapping ya, mapping tentang proses di CPO dengan waktunya semuanya. Ya. Ini waktunya ada, operatornya ini, kemudian dia punya value stream mapping, dia tahulah current state-nya. Kemudian dia sudah punya ini kemudian tidak ditabelkan sayangnya, punya survei dari pabriknya tentang eh, waste-nya atau apa ya, waste itu apa ya, ya waste ya, pemborosan, waiting. Jadi dia punya 3 sekarang ini. Ya, sama dengan kamu kalau pergi ke dokter 3 alat ukur ya. Dokter, ini temperatur saya, ini tekanan darah saya, ini kolesterol saya. Ya, 3 lah. Sehingga dokter itu tahu, oh penyakit kamu apa.
Kalau ini tahu dengan 3 ini mencoba, maka the, uh, langkah berikutnya melakukan langkah perbaikan dan merancang SFM yang akan datang. Bagaimana VSM yang bagusnya? Nah, di sini penuh dengan analisis sebenarnya ini. Ini ceritanya. Ya, ya ini kita pendekkan aja karena waktunya. Kemudian dia menginginkan kondisi begini dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Ini sebenarnya enggak, bisa dibaca ya perbaikan-perbaikannya apa yang ingin. Umumnya di daerah sini dia lakukan perbaikan. Karena mengapa? Karena banyak sekali kegiatan non added value di sini. Yang dibagi nih 1, 2, 3 kalau tidak salah ya. Karena ini dipublikasi disingkat aja, kalau ditugas akhirnya panjang ini pembahasannya. Nah, barulah dia merancang PAM atau proses activity mapping yang baru. Yang baru. Nah, di situ dia mengklaim ya dan membuat VSM yang baru. Dan dia klaim apa? Nah, ya dia klaim apa namanya? Lead time-nya yang saat ini sekian, current state-nya sekian dengan ton per jam dengan sekian operator. Nah, future state-nya dia klaim juga nih. Ini segini nih future-nya. Sehingga total waktu pengeluaran yang baru. Nah, ini future-nya nih. Kondisi akan datang dengan 55 ton tandan buah segar per jam. Ini kapasitas produksinya. Dengan pengurangan operator lebih sedikit. Nah, 5 orang lebih kecil. Nah, ini disebut future state, ini disebut current state. Nah, setelah Anda menganalisa dan mendapatkan future state, sebenarnya di situ tesisnya sudah selesai. Oke, itu aja dari saya. Ya, ini belum puasa ya. Ada pertanyaan, silahkan kita diskusi aja. Nah, kira-kira Anda membuat presentasinya nanti begitu ya. Kalau bisa Anda hubungkan juga dengan tool-tool yang Anda indikan. Nanti kita diskusi sama-sama. Saya menerangkan, saya mungkin lebih banyak tahu, saya arahkan ke situ. Ini kira-kira gambaran, tapi ini mungkin lebih komprehensif saya membahas. Maka tuh contohnya ini, kemudian Anda buat slide tentang apa yang diceritakan. Kemudian kalau bisa Anda selain slide itu menambahkan apa itu, kalau di sini kan saya tambahkan 3 hal atau 2 lah minimal ya, proses activity mapping dan VSM, value stream mapping. Nah, saya tambahkan itu sebagai tambahan sehingga ini lebih. Oke, itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan di sini?